never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu struktur keuangan pemerintah daerah. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masuk struktur keuangan pemerintah daerah. Kita masuk pendapatan pemerintah daerah, yaitu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah ada dua, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan retribusi daerah, yaitu merupakan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Lalu pendapatan pemerintah daerah berikutnya ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Kita akan lihat pendapatan pemerintah daerah lainnya, yaitu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah merupakan pendapatan pemerintah daerah, ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikutnya kita masuk belanja pemerintah daerah, yaitu ada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer. Jadi ini merupakan belanja pemerintah daerah. Lalu pembiayaan pemerintah daerah dapat berupa penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Jadi di sini bisa kita lihat belanja pemerintah daerah berupa belanja operasi, belanja tak terduga, belanja modal, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan pemerintah daerah dapat berupa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kita lanjut, berikutnya ada kewajiban pemerintah daerah. Untuk kewajiban pemerintah daerah ada dua, yaitu kewajiban jangka pendek. Yang pertama, kewajiban jangka pendek ini utang pihak ketiga, lalu ada utang transfer, utang bunga, utang penghitungan pihak ketiga, bagian utang jangka panjang, dan kewajiban lancar lainnya. Jadi ini merupakan kewajiban jangka pendek. Kewajiban berikutnya ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dapat berupa utang pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan. Lalu utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan. Jadi ini merupakan kewajiban pemerintah daerah, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berikutnya kita akan lihat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD, yaitu penyusunan kebijakan umum APBD, KUA atau kebijakan umum APBD, dan prioritas plafon anggaran sementara atau biasa disingkat PPAS. Lalu, setelah penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Lalu berikutnya, persiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jadi ini merupakan
langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya kita masuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu dimulai dari penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah, lalu persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu berikutnya pengevaluasian rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan yang terakhir yaitu penetapan peraturan daerah tentang APBD. Jadi di sini merupakan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimulai dari penyampaian dan pembahasan, lalu persetujuan, pengevaluasian, dan penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya kita masuk pelaksanaan dan penata usahaan APBD, yaitu di sini ada pelaksanaan dan penata usahaan kas umum daerah, lalu pelaksanaan dan penata usahaan pendapatan daerah, yang ketiga pelaksanaan dan penata usahaan belanja daerah, yang keempat pelaksanaan dan penata usahaan pembiayaan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Jadi di sini pelaksanaan dan penata usahaan APBD dimulai dari pelaksanaan dan penata usahaan kas umum daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah. Lalu berikutnya penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yaitu yang pertama, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Lalu rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Lalu persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan yang terakhir, setelah pendapatan persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi ini merupakan penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Itulah tadi pembahasan kita tentang struktur keuangan pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.